Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, apa kabar semua? Para pecinta channel Anak Rantau Official, selalu dukung channel ini. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kita memilih seorang pemimpin. Kalau kita memilih seorang pemimpin, kita harus tahu kriteria pemimpin yang akan kita pilih. Pertama, kita harus lihat secara etika, secara moral, secara akhlak, secara intelektual, secara kredibilitas, secara kapabilitas, seperti apa pemimpin yang akan kita pilih. Tapi sebelum kita memilih seorang pemimpin, kalau kita pengen mendapat pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa memberikan perubahan terhadap bangsa ke depan yang lebih baik, bisa mengayomi rakyatnya, maka kita juga sebagai pemilih, sebagai rakyat, sebagai warga, kita juga harus berubah. Kalau kita pengen bangsa ini berubah, kita pengen mendapatkan pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, kita sebagai warga, sebagai pemilih, sebagai rakyat, kita pun yang harus berubah. Kenapa seperti itu? Karena kata Allah, firman Allah itu mengatakan kalau Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu tidak berubah. Allah tidak berubah nasibnya bangsa Indonesia ini kalau masyarakatnya Indonesia ini tidak mau berubah. Jadi kalau kita pengen dapat pemimpin yang adil, kalau kita pengen dapat pemimpin yang amanah, kalau kita pengen dapat pemimpin yang jujur, kalau kita dapat pemimpin yang istiqomah, yang bisa memajukan bangsa, yang bisa melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia, dari kita dulu sebagai rakyat, dari kita dulu sebagai warga yang harus berubah. Kalau kita sendiri tidak mau berubah, kalau kita sendiri tidak mau dapat pemimpin yang lebih baik, siapa lagi? Selama ini kita tahu gimana politiknya di bangsa ini, money politik di mana-mana, ya kan? Rakyat ketika pemilihan dikasih duit 50.000, 100.000, 200.000. Sekarang kita mau mendapatkan pemimpin yang adil, mau mendapatkan pemimpin yang jujur, mau mendapat pemimpin yang amanah. Bagaimana caranya? Mereka aja sudah menyuap kita sebagai pemilih, sebagai rakyat, ya kan? Itu sudah mencontohkan bahwa pemimpin seperti itu sudah menghalalkan segala cara. Bagaimana kita mau berharap dapat pemimpin yang adil? Ayo para masyarakat, para teman-teman, para rakyat, para kerabat, ya kan, yang selama ini kita selalu beli pemimpin karena politik uang, money politik, ya sekarang kita harus berubah. Kita harus menolak money politik sebagai pemilih, sebagai rakyat, sebagai warga. Kalau kita pengen dapat pemimpin yang adil. Jadi
dari kita dulu sebagai rakyat, sebagai warga, sebagai pemilih gitu, yang mau merubah diri. Kalau ada pemimpin yang beri uang ketika pemilihan, ya kan, dia itu udah menyuap kita sebagai pemilih. Gitu kan. Kita berharap dia akan berbuat adil. Bagaimana kita aja sebagai pemilih aja dah dididik untuk suap menyuap? Makanya kata Allah gitu, tidak kurubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berubah. Tidak kurubah nasib bangsa Indonesia kecuali rakyat Indonesia ini mau berubah. Jadi kita sebagai pemilih, sebagai rakyat, sebagai warga yang harus merubah diri kita dulu. Ketika ke pemilihan, baik presiden, calon presiden, baik pemilihan caleg, ya, ketika kita disodorkan uang, ya kan, dikasih janji uang, diberikan uang, ya kita tolak. Kenapa? Pemimpin seperti itu kita tahu dia akan menghalalkan secara cara nantinya ketika dia menjadi pemimpin. Dia tidak peduli lagi tentang rakyat ini, dia tidak peduli lagi tentang bangsa ini. Karena orang-orang seperti itu, pemimpin-pemimpin seperti itu, bagaimana dia berkuasa dengan segala cara, money politik. Kita himbau semuanya, teman-teman, para masyarakat, ayo kita berubah bersama-sama, kita perbaikin akhlak kita tolak money politik, kita tolak janji-janji politik dengan uang. Kita tolak sama-sama, kita gaungkan sama-sama. Kita tolak money politik. Kalau kita pengen mendapat pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang menepati janjinya, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat, pemimpin yang bisa membawa perubahan ke bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jangan harap kita mendapat pemimpin yang baik, jangan harap kita mendapat pemimpin yang adil, jangan harap kita dapat pemimpin yang amanah. Kalau kita sebagai warga, sebagai rakyat, sebagai pemilih tidak mau merubah diri kita, jadi kita tolak. Nih, kita imbau semuanya. Kalau pengen bangsa ini berubah, kalau pengen bangsa ini sejahtera, kalau pengen bangsa ini dapat pemimpin adil, kita tolak money politik. Kenapa? Kita kalau seorang pemimpin sudah money politik, dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan jabatan, dia menghalalkan cara dengan dia berkuasa. Bagaimana nantinya dia berkuasa, bagaimana nantinya dia akan mengayomi masyarakatnya. Dia aja sudah mencontohkan ketidakbaikan, dia telah mencontohkan yang tidak baik, yang tidak benar. Masa kita pilih? Jadi kalau kita dapat pemimpin tadi, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, kita yang berubah sebagai pemilih, kita yang berubah sebagai masyarakat, kita yang berubah sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita bilang yang berubah, pengen bangsa ini maju, pengen kita dapat pemimpin adil, kita tolak money politik, kita lihat calon pemimpinnya seperti apa, kita lihat record pemimpinnya seperti apa, kita lihat etika seorang pemimpin seperti apa, kita lihat akhlak seorang pemimpin seperti apa, kita lihat janji-janji pemimpin seperti apa, kita lihat kredibilitas pemimpin seperti apa. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, kepada masyarakat, harapan kita sebagai masyarakat dilihat dari sosok pemimpin saat sekarang ini yang ada, yang digadang-gadangkan secara elektabilitas,
Itu yang tiga besar itu adalah Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. Harapan kita sebagai masyarakat adalah yang bisa memberikan perubahan terhadap bangsa ini, terhadap masyarakat, adalah sosok Pak Anies Rashid Baswedan. Kita lihat kepemimpinan beliau selama di Jakarta. Kita lihat janji-janji beliau selama di Jakarta. Kita lihat etika beliau selama di Jakarta. Kita lihat moralitas beliau di Jakarta. Kita lihat prestasi beliau di Jakarta seperti apa. Bandingkan dengan calon-calon pemimpin yang lain. Saat ini harapan kami sebagai rakyat Indonesia, yang sosok pemimpin yang akan memberi perubahan terhadap bangsa ini yang lebih baik, yang lebih maju, yang bisa mengayomi masyarakat, tumpuan kami adalah kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Masyarakat, ayo kita saling kampanyekan no politik, no money politik. Kita akan mencari pemimpin yang adil, kita akan mencari pemimpin yang berakhlak, kita pengen bangsa ini berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kita tidak mau merubah diri kita sebagai warga, sebagai masyarakat, tidak mau merubah diri kita, ya jangan harap kita akan mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Itu teman-teman, mari kita gaungkan, mari kita kampanyekan. Kita harus berubah, kita harus merubah diri kita untuk menolak money politik, untuk menolak janji-janji dari para calon presiden, para caleg, janji-janji uang. Itu yang akan membuat bangsa ini tidak akan bisa mendapatkan pemimpin yang adil. Itu yang membuat bangsa ini tidak akan dapat pemimpin yang amanah. Itulah yang membuat bangsa ini tidak dapat pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Karena mereka itu sudah menghalalkan segala cara untuk menjadi pemimpin demi jabatan, demi kekuasaan. Mereka tuh menghalang segala cara dengan money politik. Kita sudah tahu bakal caleg, ya kan, kita tahu bakal calon presiden, sudah money politik, mengajarkan cara tidak benar, menghalalkan secara cara, ya kan? Terus kita pilih, ya. Bagaimana kita mau dapat pemimpin yang adil? Bagaimana kita dapat pemimpin yang jujur? Bagaimana kita dapat pemimpin yang amanah? Ayo masyarakat, kita, ayo teman-teman, ayo para kerabat, para sahabat, kita harus merubah diri kita. Kita harus pengen bangsa ini berubah, kita pengen mendapat pemimpin yang adil. Kita tolak money politik. Kita harus merubah diri kita. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa Indonesia ini kalau bangsa Indonesia ini nggak mau berubah. Kalau rakyat Indonesia ini nggak mau berubah, kita yang harus berubah. Kita harus berbenah diri. Kita harus introspeksi diri. Yang selama ini kita dijanjikan uang, kita terima uang selama pemilihan, berharap dapat pemimpin adil. Nonsen, kita tidak akan dapat pemimpin adil, kita tidak akan dapat pemimpin yang jujur. Mereka itu mengajarkan secara tidak jujur kepada para pemilih. Oke, teman-teman, sahabat, para kerabat, para masyarakat, kalau kita dapat pemimpin yang adil, kalau kita pengen dapat pemimpin yang jujur, kalau kita pengen dapat pemimpin yang amanah, kita harus berubah. Kita sebagai pemilih,
Kita sebagai warga, kita sebagai rakyat Indonesia yang harus merubah diri kita, yang selama ini kita dinina-bobokkan dengan money politik, yang selama ini kita dijanjikan uang-uang politik. Jadi kita tolak itu semua. Kita pengen bangsa ini berubah ke arah yang lebih baik. Kita pengen bangsa ini berubah ke arah yang bisa bikin rakyatnya sejahtera. Kita bisa pengen berubah demokrasi kita tumbuh lebih baik lagi. Kita pengen berubah bangsa ini bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, kita dulu sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang harus merubah diri kita. Ya teman-teman, itu kuncinya. Kalau kita pengen merubah bangsa ini, ya kita dulu sebagai rakyat harus berubah. Kalau kita pengen dapat pemimpin yang adil, ya kitanya harus berubah. Ya. Itu aja teman-teman, terima kasih. Dukung channel Anak Rantau Official ini, silakan bagikan, silakan di-share kemana-mana. Tetap dukung channel Anak Rantau Official ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.